Halo Nexter Community, kembali lagi dengan saya Abimanyu Rahman Hidayat. Untuk hari ini kita akan belajar tentang etologi, salah satu submateri yang ada di Olimpiade Sains Nasional, yaitu ilmu tentang perilaku makhluk hidup. Oke, langsung saja ya. Oke, jadi dalam etologi itu kita akan belajar yang namanya eto dan logi. Ya, eto itu artinya makhluk hidup, ya, dan logi itu artinya eh, ilmu. Jadi intinya nanti kita akan belajar tentang ilmunya makhluk hidup. Apa itu maksudnya? Ya, ilmunya tentang perilakunya makhluk hidup gitu. Nah, kemudian dalam hal ilmu etologi sendiri, teman-teman, itu tuh kita tidak bisa terpisah dari yang namanya konsep fisiologi, di mana setiap respon atau perilaku yang diberikan oleh suatu individu atau suatu hewan itu kaitan erat sama sifat ataupun hal yang terjadi dalam tubuhnya, atau kita sebut sebagai fisiologi, di mana fisiologi sendiri itu akan dipengaruhi oleh stimulus atau respon. Mereka akan dipicu untuk bisa berjalan karena ada suatu stimulus atau respon. Nah, apa itu stimulus? Stimulus itu sesuatu yang merangsang suatu proses. Misalnya, teman-teman, kalau kita bilang ada suatu bahaya, ya, misal kita respon si stimulusnya adalah kita tidak mengerjakan PR, misalnya, tidak mengerjakan PR, maka stimulus ini, ya, sedangkan ada guru, ya, guru yang menanyakan PR kita. Maka di sini itu akan ada memicu suatu proses fisiologis kita. Misalnya kadar daripada epinefrin kita meningkat. Oke. Nah, epinefrin dan norepinefrin yang meningkat akhirnya menyebabkan respon daripada fight or flight. Ini akan memicu sebuah respon. Misalnya kita akan menjadi gugup atau kita akan menjadi panik dan lain-lain. Ini merupakan prinsip dasar daripada etologi, yaitu setiap perilaku yang dihasilkan oleh makhluk hidup tidak dimungkiri mereka itu sebenarnya adalah manifestasi atau hasil daripada proses fisiologis yang terjadi pada tubuh hewan tersebut. Oke, kemudian, nah, kalau kita bicara tentang ilmu perilaku hewan, sebenarnya itu kita itu berpacu ke 5 pertanyaan utama, di mana daripada ilmu perilaku hewan tersebut itu dikembangkan oleh tokoh-tokoh yang terkenal ya, adik sekalian. Salah satunya adalah Bapak Carl von Fisk. Beliau itu yang meneliti tentang perilaku daripada wiggle dance-nya lebah, ya. Dan itu menjadi Nobel pertama, teman-teman, di bidang etologi tahun 1973. Kemudian dilanjutkan oleh Konrad Lorenz. Nah, beliau itu meneliti tentang sikap ataupun perilaku daripada imprinting anak bebek. Nanti kita akan pelajari lebih dalam nanti. Oke. Kemudian dilanjutkan oleh yang paling utama adalah penelitian daripada Nico Tenenberg. Di sini penelitian ini menghasilkan 5 pertanyaan utama yang mendasari etologi itu sendiri. Ada 3 pertanyaan yang kita sebut sebagai proximate caution. Maksudnya apa proximate caution? Jadi pertanyaan proximate caution itu tuh kaitannya sama hal-hal teknis, hal-hal tentang perilaku hewan tersebut, tidak lebih dari selain perilakunya. Maksudnya gimana Kak Bim? Gitu. Maksudnya kalau kita ngomongin tentang proximate caution, maka kita itu berbicara tentang hal-hal yang kaitan sama perilaku itu langsung. Contohnya di sini ya, stimulus apa yang dapat memicu munculnya perilaku tersebut? Ya, kita tanyain stimulusnya yang menyebabkan dia itu berperilaku seperti itu. Kemudian kita tanya nih, pasti akan dijawab tentang respon fisiologisnya. Jadi
perilaku tersebut, sebagaimana yang aku udah bilang tadi, dia itu dipengaruhi oleh fisiologis. Nah, kita tanya fisiologisnya apa gitu. Nah, itu kan berarti tentang teknisnya ya. Gimana perilaku itu bisa diinisiasi atau bisa terjadi pada hewan tersebut gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan yang satunya adalah gimana sih pengalaman itu mempengaruhi respon daripada hewan tersebut gitu. Jadi, apakah respon tersebut itu berkembang seiring waktu, seiring hewan tersebut semakin tua atau hewan tersebut semakin dewasa gitu. Itu termasuk pertanyaan proximate gitu. Jadi pertanyaannya itu kayak teknikal ya teman-teman atau pertanyaan yang general gitu. Nah, kemudian ya Bapak Nico Tinenberg ini menyusun suatu rumus ataupun pertanyaan yang kaitannya sama ultimate. Apa itu ultimate cautions? Jadi ultimate caution itu adalah pertanyaan yang lebih mengarah kepada eh, peran daripada perilaku tersebut untuk kesintasan ataupun evolusi daripada hewan tersebut. Jadi bisa kebayang ya teman-teman. Jadi pertanyaan dari ultimate caution ini itu pertanyaan yang dalam banget. Jadi kita tuh nggak tanya tentang perilakunya sendiri, tapi kita tanya tentang efek perilaku tersebut untuk hewan tersebut, untuk kesintasan atau untuk reproduksi, dan bagaimana sejarahnya secara evolusi sampai hewan tersebut itu punya perilaku seperti itu. Jadi bisa kebayang seberapa dalam pertanyaan itu. Nah, pertanyaan itu kita bagi jadi dua ya. Itu tentang kelulus hidupan dan reproduksi, serta yang kedua adalah tentang evolusi itu sendiri. Nah, dua pertanyaan ini kita sebut sebagai ultimate caution. Kemudian, kalau kita bicara tentang perilaku hewan, kita itu bisa bagi perilaku hewan itu menjadi beberapa. Oke. Yang pertama itu adalah secara garis besar itu kita bagi jadi dua, ya. Jadi innate dan learned. Jadi perilaku itu berdasarkan bagaimana hewan itu mendapatkan perilaku tersebut, itu dibagi jadi innate dan learned, ya. Perilaku innate, namanya juga innate ya, berarti dia itu bawaan. Bawaan berarti dia tidak belajar sebelumnya. Alias kayak kita sebut sebagai perilaku yang sudah dari sejak lahir, yang sudah diberikan Tuhan kepada hewan tersebut ya. Tidak ada yang mengajari ya. Jadi hewan langsung otomatis bisa melakukan hal tersebut gitu. Nah, daripada innate sendiri itu ada tiga ya. Secara garis besar ada FAP atau Fixed Action Pattern, kemudian ada migrasi ya, ada komunikasi. Nah, kemudian ada lagi nih pembabakan atau pengklasifikasian daripada perilaku learned. Jadi ada perilaku yang dipelajari teman-teman. Nah, perilaku dipelajari itu berarti menandakan bahwa hewan itu tidak otomatis mendapatkan perilaku tersebut. Jadi dia itu wajib untuk mempelajarinya ya, untuk belajar. Jadi itu menggunakan respon ataupun fungsi otak dia. Nah, ada beberapa ya yang termasuk daripada perilaku learned. Ada imprinting, habituasi, ya, spatial learning, associative learning, dan cognitive problem solving serta social learning. Nah, nanti kita akan bahas satu per satu. Jadi intinya daripada ini kita tahu ya, perilaku hewan itu dibedakan jadi dua. Ada innate, ada learned. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian FAP atau Fixed Action Pattern atau insting ya. Jadi dalam FAP sendiri itu termasuk perilaku bawaan hewan. Di mana teman-teman? Jadi perilaku ini tuh intinya itu tuh mempunyai pola perilaku yang tetap. Jadi ini tuh sudah menjadi sifat yang mendarah daging dari hewan tersebut dan dia itu ya perilakunya itu tuh apa ya? Tetap gitu. Dia tidak bisa berubah kayak sudah tahu ya. Jadi kalau misalnya ada stimulus satu, maka responnya dua. Jadi ini sudah tidak bisa dirubah lagi. Dua tidak bisa dimodifikasi. Istilahnya sudah tidak ada improvisasi. Ya, udah dua ya dua. Jadi gitu, misalnya. Nah, terus kemudian sifatnya itu tidak dapat dirubah. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya ya nanti kalau misal kita tahu ya, sebuah perilaku itu kan ada apa namanya? Ada proses-prosesnya ya. Jadi ada satu, kemudian babakan dua, kemudian ada tiga gitu ya. Maka kita tidak bisa ya.
melihat FAP itu diedit ataupun dirubah jadi satu, kemudian tiga, kemudian dua gitu. Tidak bisa. Jadi perilakunya ya tetap gitu. Jadi misalnya suatu stimulus merangsang suatu perilaku ya, maka akan terjadi respon yang berurutan dan respon tersebut itu tidak bisa dirubah gitu. Jadi urutannya itu tidak bisa. Misalnya kita dipanggil orang tua kita, maka kita bisa aja tuh ya, kalau kita bukan FHP, maka kita tuh bisa aja apa ya? Pertama kita selesaikan dulu apa yang kita kerjakan, baru kita manggil ataupun kita menuju ke panggilan tersebut gitu. Tapi kalau di FAP kita nggak bisa apa namanya nggak bisa menolak gitu. Kita langsung aja apapun yang kita kerjakan langsung tuh panggil orang tua maka ke sana gitu. Nah itu FAP ciri daripada maksud dari kenapa urutannya tidak bisa berubah karena ya tadi itu ya sifatnya itu udah innate gitu. Nah sifatnya juga itu sekali dimulai dia itu harus selesai. Maksudnya apa? Ya, sekali dia tuh dirangsang atau dia perlu stimulus ya karena sifat ya atau perilaku, maka dia itu tidak akan bisa diulang. Sorry, maksudnya tidak bisa di stop di tengah gitu. Maka kalau satu, dua, tiga ya sudah semua ya wajib dilakukan. Tidak boleh dia itu istilahnya itu berhenti di tengah, tidak bisa. Oke? Nah, contohnya teman-teman ya, ada beberapa FAP yang terkenal gitu ya. Ini ada namanya bayi pada saat membuka bibir atau pipinya disentuh. Nah, kira-kira nih, bayi itu kan bisa melakukan hal tersebut. Kira-kira siapa yang ngajarin? Gak ada, ya kan? Gak ada. Nah, itu termasuk dari FAP. Jadi ketika ada stimulus sentuhan, maka secara fixed action patterns, secara bawaan dia itu akan membuka mulutnya dan pipinya. Biasanya karena pengen dikasih makan gitu. Nah, kemudian kalau di dunia hewan teman-teman itu ada namanya fenomena di ikan sticklebug. Nah, ikan sticklebug itu tuh dia itu punya FAP ya. FAP-nya apa? Ketika ada stimulus warna merah ya, stimulus warna merah yang itu tuh identik dengan jantan lain dari ikan sticklebug ya. Jadi jantannya ikan sticklebug itu tuh punya warna merah teman-teman di bagian bawahnya, bawah mulutnya. Nah, stimulus warna merah ini ketika ikan sticklebug itu melihat warna merah ya, dia itu akan menunjukkan respon agresif dengan cara menyerang objek daripada yang berwarna merah tersebut. Nah, daripada ini teman-teman, kita bisa tahu bahwa FAP dari ikan sikebak ini adalah dia itu sangat sensitif dengan warna merah. Dan ketika ya teman-teman, ini ada penelitian. Jadi ketika yang dikasih itu sebenarnya itu bukan ikan sikebak, tapi dia itu adalah penghapus yang bawahnya itu merah. Nah, akhirnya responnya sama aja teman-teman ya. Ikan sikebak itu tidak bisa membedakan apakah itu ikan asli atau penghapus gitu. Jadi dia itu istilahnya itu hanya melihat warna merahnya. Ketika warna merah sebagai stimulus itu tuh masuk ke otak dia, maka dia itu akan teraktivasi itu FAP-nya. Dia nggak bisa melawan, bahwa dia itu tidak bisa apa ya istilahnya itu menolak untuk melakukan itu nggak bisa karena ini sudah jadi sebuah action patterns atau sebuah pola yang dia tidak bisa cegah, tidak bisa rubah dan juga ketika sudah stimulus pertama, maka dia itu wajib menyelesaikannya. Nah, itu termasuk daripada FAP. Nah, kemudian ada contoh yang baik juga ya, contoh yang bagus itu adalah yang apa fenomena angsa yang mengambil kembali telurnya ketika menggelinding. Apa itu? Ya, coba kita lihat di sini. Nah, contohnya di sini teman ya. Di sini tuh ada FAP yang terkenal juga ya. Nah, ini ada suatu penelitian ya, teman-teman. Jadi penelitian ini tuh eh apa namanya? Dia itu eh, melakukan sebuah eksperimen ya di angsa. Nah, di angsanya ini teman-teman, dia itu mencoba menggelindingkan telur angsa tersebut dan menuju ke bagian sungai. Apa tepi sungai maksudnya. Nah, eh, stimulus tersebut ya, stimulus ketika melihat telurnya jatuh ya, angsa itu secara otomatis akan kembali lagi atau mengembalikan lagi telur tersebut ya untuk ke posisi aman atau ke posisi semula. Nah, ini termasuk FHP. Kenapa? Nah, ternyata ada penelitian lanjutan nih. Nah, ketika telurnya sama-sama mau jatuh ya, tapi sebelum dia itu jatuh beneran, ya, peneliti itu menarik kembali telurnya. Nah, telurnya itu diambil, ya. Nah, guess what apa yang terjadi? Nah, karena ini FAP teman-teman ya.
Si angsa itu ya, walaupun telurnya udah nggak ada, tapi dia tuh tetap menyelesaikan kerjanya atau tetap menyelesaikan perilakunya. Ini tuh menunjukkan bahwa ketika FAP itu diinisiasi, maka FAP itu tidak bisa dibatalkan. Jadi kalian bisa lihat di sini kayak dia itu keprank teman-teman. Istilahnya terprank ya. Dia itu tidak bisa membatalkan ataupun menolak perilaku daripada yang sudah diinisiasi tersebut. Walaupun dia tahu bahwa telurnya udah nggak ada. Jadi istilahnya kayak dia itu menggelindingkan kembali telur yang invisible. Telur yang sudah tidak ada. Karena tadi dia itu termasuk perilaku FAP atau fixed ascent pattern. Nah, kemudian kalau kita ngomongin tentang perilaku innate atau perilaku bawaan yang lain, itu tuh kita juga bisa bilang salah satunya adalah komunikasi, ya. Jadi dalam komunikasi itu tuh hewan, teman-teman, ya. Mereka itu apa ya? Istilahnya itu punya ciri khasnya masing-masing setiap spesies ataupun setiap jenis dari hewan itu punya kemampuan komunikasi yang berbeda-beda, ya. Ada sebagian hewan itu menggunakan prinsip visualnya. Contohnya apa? Lebah misalnya. Lebah itu menggunakan apa? Waggle dance-nya atau tariannya untuk berkomunikasi dengan sesama. Nah, ini termasuk pola komunikasi lebah, ya. Pola komunikasi visual maksudnya. Kemudian ada auditory, ya. Auditory itu berarti dia itu menggunakan suara. Nah, biasanya ini ada di hewan-hewan laut, ya. Dia itu menggunakan sonar, teman-teman, atau gelombang ultrasonik untuk berkomunikasi satu sama lain, ya. Kemudian ada taktil ya. Taktil itu berarti sentuhan gitu. Ya. Nah, kemudian ada kimiawi yang terkenal itu adalah komunikasi menggunakan hormon atau bukan hormon sih, zat kimia tertentu yang kita sebut sebagai feromon. Nah, feromon ini tuh dimiliki oleh serangga, teman-teman. Dan fun fact, feromon itu bisa dideteksi berkilo-kilometer oleh serangga lain ya dalam tempat tersebut gitu ya. Jadi feromon itu bisa terbang kayak seperti gas gitu dan dia itu bisa dideteksi oleh hewan lain ya atau serangga lain yang sesama jenisnya itu hampir berkilo-kilometer ya, bukan hampir berkilo-kilometer dari posisi hewan tersebut gitu. Nah, kenapa kok komunikasi itu disebut sebagai innate, teman-teman ya? Jadi komunikasi itu disebut innate karena tidak bisa dipelajari, alias bayangin teman-teman, apakah manusia itu bisa berkomunikasi seperti lebah misalnya? Nggak bisa. Atau kita itu bisa berkomunikasi seperti lalat menggunakan feromon misalnya, atau serangga yang lain menggunakan feromon? Nggak bisa. Apakah lalat ataupun lebah itu bisa berkomunikasi seperti kita? Kita sebagai manusia yang ngomong seperti ini nggak bisa. Jadi komunikasi pada dasarnya dia itu merupakan innate atau bawaan. Tetapi tidak menutup fakta bahwa hewan tersebut mengembangkan komunikasi tersebut ataupun kemampuan komunikasinya dengan cara proses belajar, ya. Tapi proses belajar tanpa ada sifat innate yang kayak kita tahu di sini ya. Jadi ada masing-masing ya. Kodratnya manusia itu bicara seperti ini. Kodratnya lebah itu dia itu berkomunikasi dengan bergoyang. Maka itu menjadi dasar modal dulu untuk supaya apa ya makhluk hidup itu bisa melakukan itu, teman-teman. Jadi aku bilang bahwa komunikasi itu memang merupakan sesuatu yang innate ya. Walaupun nanti prosesnya untuk mengembangkannya itu perlu sesuatu yang kita sebut sebagai learning ya. Mulai bisa dari social learning ataupun yang lain. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Oke. Kemudian di sini ini yang terkenal juga ya. Ini waggle dance, teman-teman. Jadi ini salah satu komunikasi atau cara berkomunikasi daripada uh, lebah ya. Dia tuh lebah itu teman-teman ya. Dia tuh berkomunikasi dengan visual dengan cara menggoyang-goyangkan tubuhnya di hadapan teman-temannya ya. Semisal nih ya, ini ada lebahnya. Ini tuh dia itu menemukan makanan, teman-teman ya. Dia itu menemukan makanan di sekitar sarangnya ya. Nah, dia itu langsung lari ke sarangnya kembali dan melaporkan eh, penemuannya itu ke teman-temannya. Nah, dia itu akan melaporkan titik lokasi daripada makanan tersebut itu ke teman-temannya dengan cara bergoyang. Gimana caranya? Nah, lebah ini tuh menggunakan matahari sebagai titik acuannya. Ya, misalnya ya, ini kan sarangnya lebah ya teman. Ini sarangnya lebah, di sini sarangnya lebah. Kemudian misal posisi makanannya itu ada di titik A. Nah, kita tahu titik A itu dia itu searah dengan arah matahari.
Nah, nanti lebah itu ketika sudah sampai sarang, dia itu akan bergoyang menuju arah matahari dan bergoyang ke kanan dan ke kiri. Itu menunjukkan bahwa makanan itu ada di searah dengan arah goyangannya itu, teman-teman. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya dia itu membelakangi matahari, ya berarti dia itu juga akan membelakangi matahari dalam bergoyang gitu. Nah, semisalnya nih posisi makanan itu membentuk sudut berdasarkan matahari itu. Misalnya 30 derajat dari arah matahari ke kanan misalnya, ya. Jadi 30 derajat ke kanan dari arahnya matahari. Maka nanti lebah itu ya akan goyang dengan arah miring kanan 30 derajat juga, teman-teman, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dia itu enggak serta-merta lurus ke arah matahari, tapi arah makanan yang dia temukan itu 30 derajat ke kanan dari matahari. Nah, ini kita sebut sebagai waggle dance. Kemudian di sini ya kita mulai ke perilaku apa namanya perilaku learn atau perilaku yang dipelajari. Nah, salah satunya nih ya yang contohnya itu adalah imprinting. Jadi imprinting itu salah satu perilaku yang dipelajari paling dasar ya. Karena apa? Ya, karena dia itu punya periode kritis. Nah, apa itu periode kritis? Nah, ini teman-teman. Jadi sebagian hewan ya itu tuh ada perilaku belajar yang kita sebut imprinting, dia itu bisa mempelajari sesuatu ya, tapi hanya pada periode kritis tertentu. Maksudnya apa? Jadi dia itu punya waktu belajar, tapi waktu belajarnya itu hanya dibatasi, teman-teman, ya. Contohnya ini ya, ini ada yang namanya bebek nih. Bebek ini, teman-teman, dia itu akan mempelajari siapa induknya pada 1 jam pertama setelah ia menetas, ya. Jadi dia itu bisa belajar untuk mempelajari siapa induknya, tapi hanya waktunya 1 jam saja. Dan dia itu akan menganggap siapapun yang bergerak di 1 jam itu, ya, dia itu adalah induknya. Nah, korbannya ini adalah Bapak Nico Tinenberg ini, ya. Sorry, bukan Bapak Nico Tinenberg, ini Bapak Lawrence ya. Nah, ini Lawrence ini yang meneliti tentang perilaku imprintingnya bebek, teman-teman. Ini dia itu beliau ini itu hadir ya ketika bebek-bebek ini tuh menetas dari telurnya dan dia itu bergerak ya, tentu ya, bergerak dalam 1 jam pertama itu dan akhirnya apa, teman-teman? Bebek-bebeknya ini itu tuh menganggap Bapak Lawrence ini tuh sebagai induknya. Nah, setelah bebek-bebek ini tuh menganggap bahwa Bapak Lawrence itu sebagai induknya, mereka itu tidak akan bisa belajar lagi dan tidak akan bisa menentukan siapa induknya gitu. Jadi misalnya nanti sudah di atas 1 jam itu ada induk aslinya itu datang ke mereka, maka bebek tersebut tidak akan peduli, ya, tidak akan peduli dan tidak akan mau menganggap induk aslinya sebagai induknya gitu. Karena dia sudah lewat dari periode kritisnya ini. Jadi periode kritis adalah periode yang dilewati oleh suatu hewan yang melakukan imprinting dan ketika periode itu tuh sudah terlewat, maka sudah tidak ada waktu untuk belajar kembali. Gitu. Nah, kemudian ada yang namanya habituasi. Nah, habituasi itu sebenarnya adalah ini, teman-teman. Bayangkan ya, kita ada suatu hewan di sini. Kita bisa bayangkan ada suatu hewan di sini. Nah, pertama ya, pasti kan aku bilang ya, setiap perilaku itu akan dimulai atau diinisiasi oleh stimulus. Nah, stimulus itu akan melakukan ataupun menginisiasi suatu proses dan proses itu akan menghasilkan sebuah respon, ya. Nah, di prinsip habituasi ini, habituasi kan berarti kayak kebiasaan. Maksudnya apa? Jadi ya, pertama ya, hewan itu tuh bisa belajar untuk mengabaikan yang namanya stimulus, ya. Jadi yang pertama stimulus itu akan menghasilkan respon. Ketika hewan tersebut setelah mengalami habituasi, ya, dia itu akan tidak peka terhadap stimulus tersebut. Istilahnya, dia itu akan mengabaikan stimulus tersebut. Kenapa? Ya, karena di prinsipnya habituasi ini, ya, hewan tersebut itu belajar bahwa stimulus itu tuh tidak memberikan efek positif ataupun negatif terhadap hewan tersebut gitu. Jadi dia itu tidak berguna ketika merespon stimulus itu. Contohnya apa gitu? Contohnya ketika kita itu punya ikan, teman-teman, ya. Kita punya ikan ya di akuarium. Nah, kita tuh iseng gitu ya. Setiap hari itu kita ketok gitu ya. Ketok akuariumnya itu dengan apa ya? Pelan-pelan aja, tok tok gitu ya. Pertama kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ikan tersebut itu akan apa?
ikan tersebut itu akan kaget gitu dan kayak panik banget gitu ya. Karena ada stimulus yang dia anggap itu berbahaya gitu. Nah, tetapi setelah mungkin 1 minggu, 2 minggu ya, kita setiap hari ngetok itu, lama-kelamaan ikan itu akan hilang kepekaannya terhadap stimulus ketokan itu gitu. Nah, kenapa? Karena ikan sudah mengalami habituasi, alias ikan belajar bahwa ketokan itu ataupun ketukan di kaca akuarium itu tidak memberikan efek negatif ataupun positif terhadap dirinya. Sehingga dia itu kayak, ah saya tidak mau dibodohi lagi, kamu cuman ketok itu kenapa? Harus takut saya gitu. Nah, istilahnya prinsip habituasi itu seperti itu. Jadi dia itu akan belajar untuk lakukan pengabaian atau mengacuhkan suatu stimulus gitu. Jadi gitu teman-teman. Nah, bukan mengacuh ya, sorry ya. Tidak acuh terhadap stimulus tersebut gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah punya yang namanya salah satu proses belajarnya dari hewan itu adalah spatial learning ya. Atau learning itu kan belajar, spasial itu berarti tentang visual gitu. Nah, jadi dari spatial learning ini teman-teman, dia itu hewan itu akan belajar dengan cara menggunakan visualnya. Maksudnya gimana ya? Maksudnya ya, bayangin di sini ya teman-teman. Ini ada sebuah penelitian yaitu menggunakan tawon atau wasps. Ya, tawon atau wasps ini itu kan punya sarang ya atau nest ya, teman-teman. Nah, peneliti itu iseng, teman-teman ya. Iseng untuk menaruh strobilusnya si pinus ya atau kita sebut sebagai pinecone itu mengelilingi sarang tersebut. Oke. Penelitian seperti itu. Nah, setelah itu dia atau mereka peneliti itu meninggalkan sarang tersebut dengan posisi seperti itu selama 1 sampai 2 bulan gitu. Nah, apa yang terjadi teman-teman ya? Nah, setelah 1 sampai 2 bulan selesai, maka dia kembali lagi, mereka kembali lagi dan mencoba memindahkan si pinecone itu ke posisi yang lain gitu. Nah, guess what apa terjadi? Si Wraps itu teman-teman, dia itu malah kehilangan arah untuk mengenali mana rumahnya, ya, mana sarangnya. Dan dia itu bukannya malah ke posisi yang benar ya, dia itu malah ke posisi yang salah yaitu di pinecone-nya itu di bagian tengah. Karena dia berpikir karena dia sudah belajar bahwa pinecone itu merupakan indikator ataupun istilahnya landmark atau bahasa Jawanya itu apa ya? Apa namanya? Ancer-ancernya gitu dari rumahnya gitu teman-teman. Jadi dia itu akan belajar bahwa wah ternyata kalau misalnya ada pinecone maka di situ ada rumah saya gitu. Nah, akhirnya ketika pinecone-nya dipindah, dia juga akan bingung gitu. Dia menganggap bahwa di tengah pinecone seharusnya ada rumah saya nih. Kenapa kalau tidak ada gitu? Nah, karena dia itu menghubungkan ya antara kondisi spasial di lingkungan dia dengan kondisi yang dia inginkan gitu atau kondisi rumah ataupun keberadaan rumah yang dia inginkan. Nah, ini kita sebut sebagai spatial learning gitu. Jadi mungkin analogi sederhananya kita itu misalnya ya pada saat kondisi ngantuk gitu ya. Tapi karena kita sudah biasa melihat posisi kamar mandi kita misalnya ya, ketika kita lihat ada dapur, maka di situ pasti ada kamar mandi. Nah, itu salah satu spatial learning yang dimiliki oleh manusia dan itu dimiliki juga di hewan, teman-teman. Nah, kemudian kita bicarakan dengan sifat atau perilaku dari hewan lain yang dipelajari yaitu associative learning. Nah, associative learning ini itu dibagi menjadi dua ya. Ada yang namanya classical conditioning dan operant conditioning. Nah, classical conditioning itu tuh kaitan erat sama apa namanya respon daripada apa namanya gini. Jadi bayangin teman-teman ya. Jadi ada suatu hewan ya. Hewan tersebut itu diberikan suatu stimulus yang benar, maksudnya stimulus yang real gitu ya. Nah, stimulus itu kan pasti akan menghasilkan respon gitu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian ada kondisi lagi ya, dia itu akan diberikan suatu stimulus yang dia itu sebenarnya itu stimulus yang netral. Alias itu dia seharusnya tidak menghasilkan suatu respon, ya. Nah, akhirnya ya dia tidak menghasilkan suatu respon. Nah, dalam classical conditioning ini teman-teman ya, dia itu dibiasakan untuk mendapatkan stimulus
yang benar menghasilkan respon dan stimulus yang netral. Jadi pemberian stimulus yang biasa dan stimulus yang netral itu selalu diberikan secara bersamaan. Ya, ini akan diberikan bersamaan ini kita sebut sebagai conditioning. Nah, setelah conditioning selesai ya, hewan tersebut itu akan menganggap stimulus yang netral itu sebagai stimulus yang harus diberikan respon gitu. Itu jadi ya, jadi dalam classical conditioning itu dia itu merubah stimulus yang netral itu menjadi stimulus yang memberikan sebuah efek gitu. Contohnya di sini teman-teman ya. Contoh paling konkretnya di sini adalah ini ada anjing ya teman-teman ya. Anjing ketika diberikan ataupun didekatkan dengan yang namanya daging ayam misalnya, dia itu pasti ya menunjukkan respon atau perilaku. Contohnya dia itu mengeluarkan air liurnya atau dia itu kayak menjulurkan lidahnya gitu ya. Nah, ketika diberikan bel ya, maka ya dia tidak akan ngapa-ngapain ya. Bel itu apa gitu. Nah, itu kita sebut sebagai stimulus yang netral gitu. Nah, ini kita sebelum ada yang namanya conditioning. Nah, setelah conditioning, jadi perilaku conditioning itu adalah ataupun perlakuan conditioning adalah ketika kita tuh memberikan bel bersamaan dengan ayam ataupun daging ayam itu secara bersamaan terus-menerus. Nah, sampai-sampai teman-teman ya, anjing itu yang pertama kali itu tidak merespon terhadap bunyinya bel, dia itu akan merespon terhadap bunyinya bel karena dia itu selalu disamakan dengan yang namanya kehadiran ayam gitu. Ya, jadi kehadiran ayam itu akan diasosiasikan oleh anjing sebagai kehadiran bel juga gitu. Jadi ketika ada bel maka dia itu berpikir bahwa pasti ada ayam. Nah, itu adalah sebagai apa namanya kita sebut sebagai classical conditioning. Nah, kemudian ada yang namanya associative learning. Nah, ini ya. Sorry, sorry. Ada yang namanya operant conditioning. Ya, tipe yang lain, teman-teman. Nah, operant conditioning itu melibatkan perilaku aktif daripada hewan. Kenapa aku sebut perilaku aktif? Karena hewan tersebut itu harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Ya, misal ketika hewan itu melakukan sesuatu A gitu ya. Nah, ternyata ketika A itu malah ketika selesai melakukan sesuatu hewan melakukan A itu, dia itu akan mendapatkan punishment atau sesuatu yang merugikan, ya. Maka hewan itu ke depannya dia itu tidak akan melakukannya lagi. Kebalikannya, misal perilaku A itu memberikan dampak positif atau kita sebut sebagai benefit terhadap hewan tersebut, maka hewan tersebut itu ya akan melakukannya lagi gitu. Nah, jadi intinya daripada operan conditioning ini kaitan erat sama perilaku hewan tersebut. Jadi dia itu wajib melakukan sesuatu dan hewan akan belajar apakah yang dia lakukan itu memberikan dampak positif atau dampak negatif. Ketika yang dia lakukan itu memberikan dampak positif, maka dia itu akan mengulangi lagi gitu. Kedepannya itu akan sering mengulangi lagi. Tetapi ketika hewan tersebut tuh melakukan sesuatu tersebut itu malah mendapatkan dampak negatif, maka dia itu akan mencoba menghindari atau tidak melakukan itu di kemudian hari. Contohnya ini, teman-teman. Ini ada burung blue jay, ya. Dia itu menemukan suatu kupu-kupu ya. Nah, kupu-kupu itu ya setelah dia makan, teman-teman ya, dia melakukan proses makan. Nah, ternyata find out rasanya pahit banget, nggak enak gitu ya. Akhirnya dia itu melepehkan kembali gitu. Bleh, gitu. Nah, dia itu akhirnya belajar teman-teman bahwa ketika saya itu memakan kupu-kupu dengan jenis ini, maka saya itu akan mendapatkan sesuatu yang merugikan bagi saya, yaitu rasanya tidak enak gitu. Nah, di kemudian hari teman-teman, maka si burung ini tidak akan mengulangi lagi gitu. Nah, ini nama lain dari operant conditioning itu adalah trial and error gitu ya. Karena ini pasti erat sama hubungannya dengan perilaku hewan yang harus melakukan itu melakukan suatu perbuatan terlebih dahulu baru mendapatkan resultnya, apakah dia itu benefit atau malah punishment gitu. Nah, bedanya apa nih ya? Secara garis besar dari classical conditioning sama operant conditioning itu bedanya adalah kalau dia itu classical, maka dia itu sebenarnya itu tidak melakukan apapun. Dia itu hanya mengasosiasikan suatu stimulus dengan stimulus yang lain gitu. Jadi dia itu merubah stimulus yang netral menjadi stimulus yang memberikan efek atau respon. Karena stimulus netral itu pada saat proses conditioning dia itu dihubungkan selalu dengan stimulus yang memberikan stimulus gitu. Contohnya tadi ya, ketika ada bel yang berbunyi itu selalu diberikan bersamaan dengan daging gitu. Nah, akhirnya anjing itu akan mengasosiasikan bel yang berbunyi sama seperti daging gitu.
Nah, ketika ada bel berbunyi secara independen, dia itu akan tetap menghasilkan respon seperti ketika dia itu didekatkan dengan daging gitu. Nah, kalau operan conditioning, dia itu wajib buat bergerak gitu. Jadi hewan tersebut atau pelaku tersebut wajib melakukan suatu perilaku ya. Sehingga nanti ketika dia itu selesai melakukan perilaku tersebut, dia itu akan mengenali apa efeknya kepada dia, apakah rewardnya, apakah ada punishmentnya. Nah, ketika dia dapat reward, maka dia akan melakukan lagi gitu. Nah, ketika dia itu punishment, maka hewan akan cenderung untuk tidak melakukannya lagi. Itu kita sebut sebagai operan conditioning. Nah, selanjutnya, nah ada yang namanya kognisi atau problem solving. Nah, kognisi atau problem solving itu salah satu eh, apa ya perilaku yang dipelajari oleh hewan yang membutuhkan tingkat intelektualitas yang sangat tinggi gitu. Jadi ini termasuk perilaku daripada learn behaviornya hewan yang termasuk top tier gitu ya. Learn behaviornya yang termasuk top tier. Maksudnya gimana? Karena memang apa namanya dia itu sangat ya perilaku ini tuh sangat membutuhkan kemampuan otak dari hewan gitu. Maksudnya gimana ya? Coba kita lihat di sini. Contohnya ini adalah burung gagak ya. Burung gagak di suatu penelitian itu tuh diberikan minum ya dengan posisi ataupun dengan gelas yang kayak gini teman-teman ya. Yaitu gelasnya tuh sangat tinggi dan dia tuh tidak bisa dimasukkan oleh kepalanya burung gagak ya. Nah, problem solving ini dia itu intinya perilakunya itu adalah mencoba untuk mencari solusi ya, mencari solusi terhadap suatu permasalahan yang dia belum pernah melihat ataupun menemukan masalah tersebut di hari-hari sebelumnya. Ya, karena yang kita pelajari tadi ya, semua perilaku hewan yang tadi itu tuh kaitannya sama sesuatu yang pernah dia pelajari. Maka ketika sesuatu tersebut terjadi lagi, maka dia itu akan tahu apa respon ataupun apa yang harus dia lakukan. Nah, kalau di problem solving ini ya, dia itu hewan, dia tidak pernah menemukan situasi itu, tapi dia itu bisa memanipulasi situasi atau kondisi sehingga dia itu bisa mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Contohnya tadi ya, ini contohnya si burung gagak ini. Burung gagak ketika dihadapkan dengan situasi tadi, dia itu mencari sebuah batu ya, bukan beberapa batu. Kemudian batu tersebut dia itu masukkan ke dalam si gelasnya ini dan akhirnya kan volumenya itu akan meningkat. Nah, ketika volume airnya itu semakin ke atas, dia itu berhasil untuk meraih ataupun mendapatkan air tersebut ya. Nah, ini kan tidak ada yang mengajari ya, teman-teman. Tidak ada yang, sorry, dia itu tidak bisa dipelajari sebenarnya. Maksudnya dia itu tidak diajarkan atau tidak dipelajari sebelumnya. Tapi dia itu bisa memproses ataupun menemukan suatu solusi terhadap permasalahan yang baru dia hadapi. Nah, ini kita sebut sebagai kognisi atau problem solving. Nah, ini termasuk learned behavior dan termasuk yang sangat membutuhkan kemampuan otak dari hewan gitu. Oke. Kemudian ada yang namanya social learning di sini. Nah, social learning sendiri itu kaitan erat sama yang namanya proses transfer ilmu atau transfer dari belajar ya, proses belajar dari sesama spesies atau bersama anggota keluarganya. Kalau kalian di sini lihat, di sini ada namanya orang oten ya, orang utan di sini itu yang tua itu mencontohkan bagaimana cara memecahkan kalau nggak salah ini kacang ya, memecahkan kacang kepada apa namanya anggota keluarga yang lain dan yang lebih muda. Nah ini berarti kan ada transfer ilmu ya, yaitu diajarkan dari sesamanya. Nah ini kita sebut sebagai social learning. Jadi hewan itu belajar bersama keluarga dan sesama spesiesnya, gitu teman-teman. Jadi di sini kita sebut sebagai social learning. Nah teman-teman, jadi daripada etologi sendiri ya, daripada sifat-sifat tadi itu akan ada pembagian yang lain yaitu adalah perilaku kompleks ya. Jadi pembagian perilaku kompleks ini teman-teman itu maksudnya apa? Jadi perilaku kompleks itu adalah perilaku yang melibatkan banyak dari perilaku-perilaku yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, salah satunya adalah foraging ya. Foraging behavior atau perilaku cara mencari makan. Jadi kalau kita ngomongin tentang foraging behavior itu berlaku yang namanya hukum ekonomi dasar yang kita kenal ya. Jadi kalau kita tuh melakukan sesuatu itu nggak boleh cost-nya itu lebih besar daripada benefitnya. Maka cost itu harus lebih kecil dari benefitnya supaya dia itu untung gitu ya. Nah, cara mencari makan teman-teman ya. Jadi kalau kalian tahu ya, hewan itu untuk mencari makan itu juga butuh energi ya, butuh modal. Itu butuh hal yang harus dikeluarkan. Nah,
Jadi hewan itu dalam perilaku kompleksnya itu memastikan supaya apa? Supaya makanan ataupun result daripada proses pencarian makan ini itu tidak melebihi cost yang dia keluarkan untuk meraih makanan. Nah, ini kita sebut sebagai foraging behavior. Jadi cost-nya itu harus lebih kecil daripada gain-nya. Nah, ini direpresentasikan dengan baik daripada perilaku burung gagak. Ya, sekali lagi burung gagak. Burung gagak itu termasuk burung yang paling pintar, teman. Nah, gagak itu ya, dia itu bisa menentukan ya, gagak yang tinggal di dekat tepi laut, teman-teman, di pantai ya. Dia itu bisa memecahkan masalah ataupun dia itu kan makanannya kerang ya, teman-teman. Makanannya kerang dan dia itu nanti istilahnya eh, bisa menentukan tingginya yang dia dapat atau tinggi dari dia terbang harus tinggi seberapa gitu untuk menjatuhkan kerang tersebut dan akhirnya memecahkan kerang tersebut. Jadi kan dia makanannya kerang, maka dia tuh wajib buat menjatuhkan kerang tersebut supaya pecah gitu sebelum dia tuh bisa makan. Nah, gagak ini itu bisa menentukan kira-kira nih yang paling efektif ketinggiannya mana supaya saya tidak usah terlalu tinggi dan tidak usah terlalu bolak-balik supaya langsung pecah gitu. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada percobaan ya teman. Semisal ya ini grafik X ini menunjukkan drop height atau eh, ketinggiannya, ketinggian dia harus terbang dan menjatuhkannya. Grafik Y yaitu adalah number of drops atau berapa kali dia tuh harus bolak-balik terbang ke atas terus ke bawah, terbang ke atas dan ke bawah gitu ya. Nah, kalau misalnya dia itu cuma 2 meter, teman-teman ya. 2 meter, maka jumlah pengulangannya itu sekitar 55 kali ya. Alias dia itu perlu terbang ke atas 2 meter, terus turun ke atas lagi, terbang ke atas, turun ke atas sebanyak 55 kali. Oke. Nah, totalnya dia itu akhirnya kalau kita total ya, itu 110 meter, teman-teman. Nah, ya. Kemudian di sini ketika gagak itu terbang 3 meter ya, dia itu hanya mengulangi sebanyak 15 kali. Berarti kurang lebih di sini dia itu cuman sekitar 40 meter gitu ya. Gitu secara totalnya. Nah, kemudian kalau 5 meter ya, 5 meter ternyata teman-teman ya, dia itu hanya mengulangi sebanyak kurang lebih 5 kali gitu. Nah, akhirnya cuman dibayarkan sekitar 30 meter aja gitu secara total. Nah, kemudian 7 meter dan 15 meter itu kalian bisa lihat sendiri grafiknya di sini. Nah, kan yang kita lihat ya, yang paling efektif itu adalah ketinggian 5 meter. Karena 5 meter secara total terbangnya dia tuh hanya menghabiskan kurang lebih 30 meter. Dibandingkan dengan 2 meter, 3 meter, 7 meter atau 15 meter. Jadi itulah akhirnya ini kan baru kalkulasi ya oleh peneliti ya. Dan ternyata benar teman-teman ya. Burung gagak itu terbang pada ketinggian 5 meter saja. Ini kan kalkulasi lah supaya kita mencari yang paling efektif yang mana. Ternyata ketika kita hubungkan dengan kondisi faktual di burung gagak tersebut, perilaku foraging behavior itu sesuai dengan perilaku nyatanya daripada si burung gagak itu ya. Dia dia akan mengetahui atau menentukan ketinggian yang tepat untuk dia itu tidak terlalu mengeluarkan banyak energi tapi dia menghasilkan hasil yang cepat gitu, yaitu kerangnya supaya pecah lebih cepat gitu. Itu kita sebut sebagai foraging behavior. Nah, kemudian kaitannya sama mating ataupun perilaku kawin, ini salah satu perilaku yang penting juga, krusial di dunia hewan, ya. Jadi berdasarkan jumlah pasangannya ataupun pola interaksinya dengan pasangan, itu kita bagi jadi tiga ya, teman, ya. Jadi sistem mating itu dibagi jadi tiga, yaitu monogami, poligami, dan promiscuity. Poligami sendiri itu dibagi dua ya, ada yang namanya poligini dan poliandri gitu ya. Nah, monogami ya, namanya mono ya. Mono itu satu ya, gami itu adalah apa namanya perkawinan gitu ya, atau permatingan, atau istilahnya pasangan gitu ya. Nah, jadi sesuai namanya dia itu hanya satu saja gitu. Jadi ketika jantan itu punya satu betina, begitupun sebaliknya. Ya, itu kita sebut sebagai monogami. Contohnya di sini teman-teman, kita lihat di sini satu jantan satu betina dan dia itu akan mempertahankan pasangan tersebut itu seumur hidup gitu, sampai umurnya itu tetap misalnya ya
betinanya itu masih panjang umur juga ya. Ketika jantannya itu panjang umur, maka betinanya wajib panjang umur gitu supaya ketika nanti mati ya mau nggak mau ya namanya hewan ya. Ya, itu akan menikah lagi misalnya ataupun mencari pasangan baru gitu. Tapi kalau dia tuh tetap hidup, maka hewan dengan sistem monogami itu tetap tetap akan mempertahankan pasangannya gitu. Nah, kemudian kalau poligami, teman-teman, poligami namanya poli ya, banyak berarti. Nah, kalau poligini itu ketika kondisinya itu adalah analoginya adalah fuckboy gitu ya. Fuckboy itu adalah ketika satu cowok ya, satu jantan itu punya beberapa betina gitu ya. Nah, itu kita sebut sebagai poligami. Nah, sorry, poligini, poligami jenis poligini gitu. Nah, poligami jenis poliandri itu ketika kebalikannya itu adalah fuck girl gitu ya, gitu. Nah, itu ketika apa teman-teman? Ketika satu betina itu punya banyak jantan, gitu ya. Nah, ini ya sifat poligami ini itu ditentukan ataupun menentukan daripada sifat fisiknya teman-teman. Jadi kalau misalnya jantan yang melakukan poligini ya, dia itu akan bentuknya itu akan sangat mencolok dan menonjol ya. Contohnya kita sebut sebagai ornamen ya. Jadi ketika hewan itu melakukan poligami, maka hewan yang punya banyak pasangan itu wajib mempunyai istilahnya itu appearance atau penampilan yang mencolok gitu. Kita sebut sebagai kalau misalnya jantan jantan terornamen. Misalnya betina berarti betina yang terornamen gitu. Jadi biasanya jantan yang itu sangat menonjol entah itu melakukan tarian khusus atau dia itu punya tanduk yang besar banget atau dia itu kayak punya teritori yang besar itu biasanya kita sebut sebagai biasanya ya pola pola matingnya itu adalah pola poligami gitu ya. Kebalikannya ya, betina juga gitu ya. Betina yang mengalami ataupun yang melakukan poliandri, dia itu punya sifat dominan gitu, ya. Nah, contohnya gini ya. Ini kalau kalian perhatikan ya, ini betina ya, teman-teman. Ini betinanya, ini cowoknya ya. Kalau kita lihat di sini, kebalik ya. Yang cowok itu yang malah mengerami telurnya gitu, ya. Bukan malah betinanya. Nah, ini teman-teman, ini tuh merupakan ciri daripada poliandri. Jadi ketika dia itu berhasil buat menghasilkan telur, dia itu akan diserahkan telurnya ke bagian jantan gitu. Nah, jantan akan merawat anaknya, sedangkan dia itu mencari pasangan lain gitu. Nah, itu kita sebut sebagai poliandri. Nah, kalau promiscuity ini itu adalah istilahnya tuh sebuah perilaku yang tanpa ada aturan khusus gitu. Jadi dia tuh kawin, nikah, ataupun cari pasangan lain, ketika beranak pasangan lain, lain tanpa ada suatu aturan tertentu gitu. Nah, jadi gimana sih? Jadi apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi gitu ya? Itu jantan ataupun betina itu supaya bisa monogami atau poliandri, atau poligini ya. Jadi itu kaitannya sama evolusi juga ya teman-teman. Dan kaitannya sama natural selection juga. Nah, tapi untuk yang paling dominan itu adalah kemampuan kawin dari individu jantan dan individu betina gitu. Jadi kalau dia itu poligini, biasanya jantan itu memang paling perkasa gitu daripada betinanya. Kebalikannya kalau poliandri ya, si betina itu paling perkasa dan dia itu mampu untuk misalnya dibuai oleh banyak sekali jantan gitu. Nah, itu kita sebut sebagai pola perilaku atau faktor-faktor yang mempengaruhi daripada sifat ini, teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita juga akan berkenalan dengan yang namanya parental care. Nah, parental care itu adalah sifat perilaku daripada orang tua suatu hewan itu merawat anaknya, teman-teman ya. Nah, biasanya ketika orang tua itu punya sifat parental care, ya, itu akan berpengaruh positif terhadap kesintasan daripada anak-anaknya. Jadi, kemungkinan anak itu kita mengalami yang namanya early early mortality atau kematian di awal itu akan sangat turun drastis ketika ada orang tua dengan strategi parental care. Jadi yaitu mempunyai strategi untuk merawat anaknya instead of banyak mengalami reproduksi gitu ya. Jadi ada dua ya sebenarnya. Ada yang dia tuh selalu reproduksi selalu ya anaknya itu ketika sudah lahir ya sudah dia ditinggalkan lagi gitu. Ditinggalkan aja gitu. Supaya hidup sendiri ya. Ketika ditinggalkan tanpa ada support dari orang tuanya, maka kebanyakan anak itu akan bisa mati gitu. Nah, itu strategi dari banyak reproduksi ya. Tapi juga ada yang namanya parental care. Jadi strateginya itu adalah saya nggak usah terlalu banyak beranak, tidak usah terlalu banyak bereproduksi, tapi saya bisa memastikan anak-anak saya itu akan hidup dengan selamat gitu selama proses pertumbuhannya ya. Nah, tentu ya parental care itu memerlukan cost energi yang lebih besar ya
bagi parental gitu. Makanya dia itu mengorbankan waktu yang bisa digunakan untuk bereproduksi untuk merawat anaknya. Contohnya biasanya di ikan, teman-teman ya. Di ikan, kemudian di burung, di mamalia itu kebanyakan juga melakukan parental care untuk waktu tertentu gitu. Oke. Kemudian, nah ini ada namanya proses agonistik ya. Agonistik itu perilaku yang saling menyakiti satu sama lain dan biasanya ini drivennya ataupun yang mendorong ini adalah sifat egoisnya daripada hewan itu ya. Jadi entah karena dia itu berebut pasangan, berebut makanan, berebut teritori, dan lain-lain. Itu kita sebut sebagai perilaku agonistik. Jadi perilaku yang kaitannya sama negatif aja gitu ya. Bertengkar atau berkelahi ya, sampai membunuh satu sama lain, itu termasuk perilaku agonistik. Nah, pertanyaannya adalah, apakah hewan itu tidak punya perilaku positif gitu? Nah, nanti kita pelajari yang namanya perilaku altruisme. Jadi altruisme itu ada kondisi perilaku itu malah apa tuh teman? Mengorbankan dirinya gitu. Jadi hewan itu cenderung untuk mengorbankan dirinya untuk yang lain. Nah, itu kita sebut sebagai altruisme. Tapi secara umum hewan itu akan mementingkan dirinya sendiri dan kaitannya sama kelulus hidupan atau kesintasan hewan itu tersebut gitu atau hewan itu sendiri, individu itu sendiri. Jadi kita sebut sebagai perilaku agonistik. Ketika banyak hewan yang mempunyai kebutuhan yang sama untuk hidup, nah mereka di situ wajib untuk bertarung untuk menunjukkan siapa yang paling kuat. Itu kita sebut sebagai perilaku agonistik, bukan perilaku yang mengorbankan dirinya. Itu kita sebut sebagai perilaku altruism. Gitu, teman-teman. Nah, itu saja untuk sesi pertama daripada etologi dasar. Jika teman-teman bisa mempunyai pertanyaan, bisa silahkan eh, tulis pertanyaannya di kolom komentar ataupun kalian bisa menghubungi nomor ataupun email saya yang saya cantumkan di video ini, teman-teman. Nah, di bagian bawah deskripsi. Oke, silahkan. Teman-teman, untuk sekarang kita akhiri sekian daripada sesi etologi pertama 101 dasar dari etologi dari Nexter Community. Jadi, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.